Dikasih Tuhan Yesus, selamat malam. Shalom. Jadi pada bulan Mei dan juga bulan Oktober, gereja mengajak kita untuk menghormati satu pribadi yang mengasihi kita dan juga kita kasih dan juga sangat kita hormati, yaitu Bunda Maria. Pada kesempatan malam ini kita akan bersama merenungkan satu pokok dari sifat Bunda Maria, yaitu mengenai Maria menyimpan dan merenungkan dalam hati. Jadi mari sebelum kita masuk lebih lanjut, kita bersama kita renungkan sabda Tuhan, firman Tuhan dari Injil Santo Lukas, Lukas 42 ayat 8 sampai 20. Mari kita baca secara bergantian. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan dalam hati kita. Pada malam hari ini kita akan merenungkan sebenarnya apa yang juga beberapa kali ditulis, ya. Kalau kita lihat 2 kali ya, ditulis dalam Injil Lukas. Kalau kita tahu bahwa kalau kemudian sampai ada pengulangan, ya, jadi ada beberapa kali hal yang sama kemudian dituliskan dalam kitab suci, berarti itu ada suatu tekanan, ada suatu yang penting, suatu pesan penting yang dinyatakan di sana. Demikian juga kalau penginjil Lukas, jadi penulis Injil Lukas yang, ya saya puji Tuhan, tadi sempat sebelum PD ini, tadi ikut misa dulu ya, jadi Romo Thomas juga ya menerangkan. Saya juga sedang mikir-mikir, artinya apa, di antara semua penginjil ini pasti yang mengenal Bunda Maria ini pasti Lukas, dan Lukas ini sangat dekat dengan Paulus. Dan ternyata kemudian Romo Thomas mengatakan yang sama tadi ya. Jadi artinya apa? Ya, pasti dalam hal ini Lukas di antara penulis Injil lain, artinya apa? Lukas juga pernah berkunjung kepada Maria dan Elizabeth. Bahkan mungkin memiliki kedekatan ya. Jadi Lukas, Paulus, lalu kemudian juga berkunjung pada Bunda Maria dan Elizabeth. Lalu juga menuliskan hal-hal yang mungkin tidak ditulis. Jadi ini hanya para tabib atau dokter yang memikirkan ini ya Pak Dokter ya. Jadi dalam hal ini ya
memikirkan juga apa? Oh ternyata yang perlu ditulis juga bagian penting dalam hidup Tuhan Yesus, yaitu apa? Tentang kelahiran Yesus. Jadi kita mempunyai kemudian dalam Injil Lukas ini bagaimana Lukas menceritakan begitu indah kelahiran Tuhan Yesus, ya. Dan kita lihat bagaimana seorang Bunda Maria mulai dari menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, lalu berkunjung kepada Elizabeth, lalu mungkin juga ada yang ya seperti ditulis dalam Injil lain bahwa dalam hal ini bahkan ya ada proses Bunda Maria harus bicara dengan Yosef, tunangannya. Ya, jadi status zaman dulu di Yahudi, tunangan ini berarti ya istilahnya sudah seperti orang menikah, ya. Nah, tapi kemudian ya dikatakan Yusuf seorang yang tulus hati mau menceraikan Maria secara diam-diam. Ada proses sampai kemudian Allah campur tangan melalui malaikat. Ya kita lihat di sini ya, rupanya ketika menerima kabar gembira ini, kita lihat ada juga ya di balik sukacita yang besar karena sang perawan Maria ini dipilih oleh Allah, ya, yang dinanti-nantikan Israel dari waktu ke waktu. Ya, seorang darah akan mengandung, ya, melahirkan sang Immanuel. Tetapi dalam hal ini kita jumpa juga ada realitas pergumulan, ada perjuangan. Karena ya Bunda Maria sebagai seorang, artinya yang seorang saleh, yang sungguh-sungguh memahami Taurat, juga ada satu resiko yang harus Bunda Maria hadapi. Seorang perawan yang kedapatan mengandung harus dibawa keluar kota, jadi keluar dari pintu yang ada di perbatasan, lalu kemudian harus dilempari batu sampai mati. Ya, itu yang kemudian kita lihat yang harus dihadapi. Tapi kemudian kita lihat bagaimana ya sang perawan ini bersama Yusuf, bagaimana Allah menyelenggarakan sampai akhirnya Yosef menerima Bunda Maria. Lalu kemudian ternyata masih ya ada sensus penduduk. Ya satu perjalanan ya, ibu-ibu yang di sini kan mengalami bagaimana rasanya hamil, apalagi dalam kondisi trimester ketiga, gitu istilahnya, sudah hamil tua, harus melakukan perjalanan jauh, bukan dengan mobil tapi dengan keledai, ya. Lalu kemudian ya sampai di Bethlehem untuk sensus tadi yang diperintahkan Kaisar Agustus, tidak ada penginapan yang dapat menerima. Dan kemudian artinya apa? Sang juru selamat, sang penyelamat dunia, sang Mesias, sang Immanuel ini di dunia ini hanya diberi tempat apa? Gua yang menjadi kandang hewan. Nah, coba dapat bayangkan ya, ibu-ibu semua di sini melahirkan di rumah sakit ya. Semua kondisinya nyaman ya. Tapi ini di kandang. Ya ini ada rupanya ada gambaran juga ya bagaimana Bunda Maria ada proses persalinan. Ya ini baju putih dulu kan gambarannya yang paling pojok kanan. Lalu kemudian ya harus melahirkan di kandang. Ya dapat dibayangkan ya. Nah tetapi kemudian seperti kita dengar dari Injil yang baru kita baca tadi, ternyata segala pergumulan, segala penderitaan tadi ya menderita loh ya, mulai siap resiko dilempari batu sampai mati, ditolak Yusuf, lalu itu resiko-resiko yang harus dihadapi kan. Lalu kemudian juga melakukan satu perjalanan dalam hamil tua, lalu kemudian melahirkan di kandang. Kita kan enak ya kalau Natal, ya kalau kita renungkan, waduh Natal itu kan syahdu, kandang Natal dan sebagainya. Tapi sesungguhnya kalau mau kita renungkan sungguh-sungguh, gak enak loh melahirkan di kandang itu. Pernah ada yang nyoba belum? Memangnya enak melahirkan? Gak ada dokter, gak ada apa gitu yang mendampingi ya. Jadi bayangkan melahirkan di kandang ini ya. Tapi kemudian ada satu sukacita, kabar gembira yang disampaikan oleh para malaikat melalui gembala. Malaikat yang menampakkan diri kepada para gembala ini. Dan kemudian para gembala ini segera pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang dikatakan para malaikat ini, apakah sungguh-sungguh suatu yang nyata. Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah. Dan kemudian
para gembala ini menjumpai bahwa kemudian ya di kandang, di gua, di kandang hewan ini terbaring di palungan tempat makanan hewan, dibungkus api. Di situ Sang Immanuel, Sang Mesias, Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan. Dan menghadapi semua peristiwa ini, apa yang dinyatakan Bunda Maria? Bunda Maria di sini satu sikap. Ya, kalau kita lihat dari Injil Lukas bab 2 ayat 19. Ya, jadi ya puji Tuhan, tadi dalam khotbah di misa itu tadi dikatakan pasti dalam hal ini Bunda Maria pernah mengunjungi Maria dan Elizabeth. Sehingga detailnya ini loh, siapa yang ngomong isi penginjil Lukas ini ya? Santo Lukas ini siapa yang beritahu sampai Maria kemudian menghadapi semua yang dikatakan oleh malaikat melalui para gembala yang diceritakan oleh gembala itu. Bunda Maria mengambil sikap ini. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dari Injil Lukas bab 2 ayat 19. Menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Lalu kemudian dalam peristiwa lain dinyatakan sekali lagi oleh penginjil Lukas, yaitu ketika Yesus diketemukan dalam bait Allah. Orang tua ini sudah kebingungan, namanya anak ya. Sudah sampai ke bait Allah, lalu kemudian kembali lagi ke Nazaret, bait Allah di Yerusalem, kembali ke Nazaret. Loh, Yesus ini harusnya ada dalam rombongan, kok nggak ada? Namanya orang tua, cemas nggak? Cemas ya. Jangan pikir wah Bunda Maria ini kuat, nggak pernah cemas, nggak mungkin ya, manusiawi ya, bisa cemas juga, ya bisa bingung juga. Tanya ke saudara-saudarinya, kemudian ke rombongan yang ada, nggak ada Yesus. Cari-cari, lalu kembali lagi ke Yerusalem dan menemukan Yesus sedang bersoal jawab dengan para ahli Taurat dan orang Farisi. Nah kemudian ia sebagai orang tua menegur, lalu kemudian dikatakan Yesus apa? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Nah di sini kemudian Bunda Maria tidak memahami itu semua apa yang dikatakan Yesus itu. Tidak paham. Ya pahamnya seorang mama apa? Seorang ibu apa? Loh ini kamu tak temuno loh ya. Syukur loh tak temuno. Puji Tuhan tak temuno ya. Nah tetapi kemudian sekali lagi sikap dari Bunda Maria dalam Injil Lukas bab 2 ayat 51. Dan ibunya menyimpan segala perkara itu ke dalam hatinya. Ibunya menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Sekarang kalau boleh saya bertanya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Bunda Maria ini? Gampang kan? Menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Gampang nggak? Apalagi zaman sekarang ya, zamannya sosial media. Kan semua mau diposting ya. Ya, pokoknya aktivitas keluarga, aktivitas pelayanan, apapun pokoknya eksis. Benar enggak? Ya yang penting eksis dulu kan. Nah, tetapi kemudian kita lihat ada satu teladan, satu sikap dari Bunda Maria, menyimpan dan merenungkan dalam hati. Nah, apa dimaksud sikap menyimpan dan merenungkan dalam hati ini? Kita hidup dalam situasi betapa sulitnya untuk menyimpan dan merenungkan segala sesuatu dalam hati. Tapi saya tanya, perlu nggak? Kita juga perlu belajar bisa menyimpan dan merenungkan dalam hati. Perlu nggak? Mengapa? Ya, jadi kalau perlu ini mengapa? Ada yang mau jawab, bantu jawab buat kita semua. Jadi mengapa kita perlu juga
belajar dari Bunda Maria ini menyimpan dan merenungkan dalam hati. Mungkin kalau zaman dulu ada sosmed, waduh dapat kabar dari malaikat, lalu gembala-gembala datang, waduh pasti selfie dulu ya. Ya gitu ya. Gembalanya juga nggak mau kalah, selfie dulu juga ya. Oke. Nah, perlu nggak menyimpan dan merenungkan dalam hati? Ada satu sharing ya. Ini berapa tahun lalu, cukup lama ya. Jadi berapa tahun lalu, mungkin ya ada mungkin anak-anak saya masih kecil ya waktu itu ya. Tapi dalam perjalanan waktu itu saya ada satu keperluan harus pergi ke rumah mertua begitu ya. Mertua saya di Sragen. Jadi waktu itu kesempatan karena sendirian. Kalau biasanya merame-rame, kalau dengan istri saya pasti pakai mobil kan. Tapi kalau sendirian itu ya sudah pakai kereta daripada nanti nyetir nggak ada yang ngajak ngomong ngantuk begitu kan. Nah lalu kemudian ya itu dalam perjalanan itu kemudian ya ternyata ya ada seorang bapak lalu kemudian ya ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong gitu ya, cerita-cerita. Nah kemudian akhirnya tahu dari cerita beliau ini, beliau seorang trainer BUMN ya, jadi keliling BUMN mana-mana lalu kemudian untuk memberikan training. Lalu kemudian bapak ini beliau ceritakan ya, kalau sekarang ini ya kita lihat masyarakat sekarang ini cenderungnya apa? Reaktif, gampang marah, apa-apa marah. Ini kejadian mungkin kalau saya ingat-ingat, ya kalau anak saya 14 tahun ya bisa 10 tahun lalu ya. Jadi sekitar 10 tahun lalu ya kejadian saya ngomong-ngomong dengan bapak ini di kereta ini ya. Loh, kenapa Pak? Maksudnya, loh, coba kalau kita ini belajar dari orang-orang zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu itu kalau kemudian ada satu kebiasaan ya, yaitu apa? Orang-orang tua zaman dulu sukanya apa? Pelihara perkutut. Ya, pelihara perkutut, ngopeni, mandiin, beri makan, pokoknya telaten banget ya. Tapi kemudian ada saatnya apa? Perkutut itu kemudian ya istilahnya dinaikkan di atas, lalu kemudian dari bawah bapak-bapak ini kemudian apa? Leye-leyenya apa? Duduk tiduran santai begitu ya, sambil mendengarkan suara perkutut. Nah, lalu bapak ini ceritakan, sharingkan, ya tanpa disadari leye-leye, santai, tenang, hening. Ini ternyata apa? Sambil mendengarkan suara burung tadi, fokus pada suara ini, itu juga membangun kehidupan batin. Sehingga kemudian artinya apa? Orang kemudian bisa lebih tidak gampang sedikit-sedikit langsung reaktif atau marah begitu ya. Semuanya bisa kemudian apa? Menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Dan ini yang kemudian dilakukan oleh Bunda Maria, menyimpan dan merenungkan dalam hati. Jadi di sini dari apa yang disiarkan Bapak ini kita lihat ternyata kelihatannya remeh ya. Diam, hening, mungkin mendengar suara-suara tadi burung atau mungkin kita mendengar suara alam atau apapun. Tapi ternyata itu dapat membangun juga hidup batin. Nah, kita belajar dari Bunda Maria ini, ketika Bunda Maria dinyatakan dalam Injil, bagaimana Bunda Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Nah, kita lihat bagaimana sebenarnya Yesus sendiri, yang artinya dikandung, dilahirkan oleh Bunda Maria, lalu dididik, dibesarkan, dipelihara oleh Bunda Maria. Yesus sendiri juga belajar berdoa dari ibunya. Ya, ini saya ambil kutipan ini dari ajaran gereja ya, dari Katekismus Gereja Katolik 2599. Ya, 2599. Yesus belajar berdoa dari ibunya, belajar menyimpan segala perkara besar dari Allah yang Maha Kuasa dalam hati dan merenungkannya. Jadi dalam hal ini artinya apa? Bunda Maria yang ditempatkan selalu bersama Yesus. Ya. Artinya apa?
Yesus sebagai seorang anak, mulai dari bayi, kanak-kanak, lalu kemudian terus bertumbuh, Yesus juga belajar juga dari orang tuanya. Jadi baik Maria dan juga Yosef, ya Santo Yosef dalam hal ini. Jadi dalam hal ini kita lihat seperti ini. Dan kemudian yang kedua kita belajar dari Bunda Maria, teladan dari Bunda Maria, yaitu mengenai menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya, yaitu bagaimana ini merupakan sikap seorang murid. Seorang murid bagaimana menghayati iman dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, Anda pernah mengenal satu metode doa dengan kitab suci, yaitu Lectio Divina. Ada yang tahu di sini Lectio Divina? Angkat tangan. Jadi tradisi yang sangat tua ya dalam gereja Katolik Barat, jadi gereja Katolik Roma, yaitu Lectio Divina. Jadi berdoa dengan menggunakan kitab suci, berdoa dengan iman, harapan, dan kasih. Satu sikap dengan Lectio Divina ini artinya apa? Allah bersabda melalui kitab suci, lalu kemudian kita mendengarkan. Dan ini juga merupakan satu metode doa. Lectio Divina ini sangat membantu. Mungkin satu kesempatan di PD ini bisa juga diajarkan tentang Lectio Divina ya. Jadi supaya juga kadang-kadang sebagai ganti mungkin ganti suasana, ganti ini kadang-kadang juga bisa melakukan Lectio Divina bersama, begitu ya. Nah, Tuhan bersabda melalui kitab suci, melalui firman-Nya, dan kita kemudian belajar mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-Mu siap mendengarkan. Dan disinilah sebenarnya teladan dari Bunda Maria ketika menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Sikap seorang murid yang mau mendengarkan Tuhan. Juga bagaimana menghayati iman. Kita lihat bagaimana perjalanan hidup Bunda Maria tadi ya. Ya, Anda ikuti gambar ini searah jarum jam. Ya, tadi seperti saya lihat dari pojok kiri, kita jumpai di sana Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Suatu fiat yang menentukan juga keselamatan seluruh umat manusia. Karena dikatakan satu Bernardus, dalam mulut Bunda Maria juga tergantung jawaban keselamatan itu. Ya kalau Bunda Maria nggak mau, ya pasti juga nggak terjadi seperti yang terjadi sekarang ini ya. Sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel mengunjungi Elizabeth saudarinya. Ya, jadi malaikat memberikan tanda dan Bunda Maria bergegas ke Elizabeth juga untuk ya bantu-bantu mulai Elizabeth mengandung sampai kemudian persalinannya ya. Lalu kemudian ya ada suatu proses yang juga harus dihadapi. Bunda Maria harus juga bercerita pada Yusuf, ya tunangannya. Dan mendengar itu sebenarnya apa? Yusuf sudah bermaksud apa? Menceraikan diam-diam. Ya karena dia seorang yang tulus. Tetapi sampai Tuhan menyelenggarakan melalui malaikat yang memerintahkan pada Yusuf untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Nah lalu kemudian ya perjalanan ke Bethlehem, lalu melahirkan dalam gua, dalam kandang di Bethlehem, lalu menerima satu peneguhan yang besar, yaitu dari malaikat yang memberi kabar sukacita kepada para gembala. Dan di sini Maria menyimpan segala perkara dalam hati dan merenungkannya. Nah tetapi kemudian ya ternyata sudah lahir di kandang ini nggak diem-diem. Ternyata kemudian apa? Lewat para majus, ahli Taurat, Raja Herodes tahu kelahiran Yesus dan mengatakan ya kalau nanti kamu menemukan, kembalilah ke sini, kabarkan kepada kami dan kami akan datang menyembah. Nah dipikir-pikir kok nggak mau langsung ikut. Ya, tapi kemudian ya itu mereka katakan. Tetapi kemudian para majus ini ketika sampai pada Yesus
Ya, kemudian dalam kitab suci mempersembahkan emas, dupa dan mur, ya kita rayakan dalam Epifani, hari penampakan Tuhan. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi? Ya, karena peringatan dari malaikat, lalu kemudian artinya apa? Ya, keluarga kudus ini harus menyingkir dari Bethlehem menuju ke Mesir. Ya, satu perjalanan yang jauh juga harus dilakukan. Ya, jadi perjalanan menuju ke Mesir ini ya. Sampai kemudian ternyata ya Herodes dengan maksud jahatnya takut kalau kemudian tahtanya akan direbut ya oleh raja yang akan lahir ini, lalu dia sudah bunuh semua anak-anak yang seusia Yesus lahir ya. Jadi kemudian tetapi sang juru selamat kita ini dapat ya lolos dari maut ini karena penyelenggaraan Tuhan. Nah, sampai akhirnya setelah aman kembali lagi ke Nazaret, lalu mereka mempersembahkan Yesus ke bait Allah. Kita lihat di sini ada Simeon dan Hana. Lalu kemudian mereka menghayati satu kehidupan yang boleh dikatakan kehidupan sehari-hari. Apa yang dihayati Yesus, Maria dan Yosef di Nazaret ini? Apa yang dihayati Maria, Yesus dan Yosef di Nazaret ini? Apa yang mereka hayati? Tidak banyak diceritakan. Apa yang dihayati di sini? Kehidupan apa? Sederhana. Apa yang mereka hayati? Anda menghayati kehidupan apa? Keluarga, ya kan? Pekerjaan, suatu yang boleh katakan mungkin kita alami suatu yang rutin sehari-hari. Hidup Yesus yang tersembunyi, tetapi kemudian kita lihat di sini Yesus hidup, bertumbuh dan berkembang dalam sebuah keluarga kudus di Nazaret. Ya, kadang-kadang terus terang kita tidak terlalu memikirkan hal ini karena apa? Kadang-kadang memandang begitu tingginya. Ya, sehingga seolah-olah keluarga kudus di Nazaret ini Yesus, Maria dan Yosef ini begitu kudusnya, begitu luar biasanya sampai tidak bisa dijangkau. Tetapi satu pesan yang kita lihat di sini sebenarnya apa? Ternyata apa yang dihayati Yesus karena baru usia 30 tahun, baru kemudian melayani, mewartakan Injil, melakukan tanda-tanda mujizat dan penyembuhan. Tetapi apa yang dihayati Yesus dalam rutinitas ini yang boleh katakan jauh lebih panjang ya, masanya jauh lebih panjang ya, 30 tahun ini dibandingkan 3 tahun pewartaan sampai kemudian di sana. Apa yang dihayati Yesus di sini? Yesus hidup dalam keluarga. Kalau kita renungkan, mengapa Yesus hidup dalam sebuah keluarga? Karena mayoritas gereja umat beriman, mayoritasnya apa? Keluarga. Ya, ada imam biarawati, ini pun lahir dari sebuah keluarga. Jumlahnya kalau boleh katakan dibandingkan para klerus religius ya sangat dibutuhkan, segala pelayanan ini, segala panggilan ini sangat dibutuhkan. Tetapi dalam jumlah, dalam perbandingan, saya tanya paroki ini umatnya berapa? Umatnya berapa paroki ini? Dari tahun berapa ke berapa sudah menelurkan berapa imam, biarawan dan biarawati di paroki ini? Sudah menelurkan berapa? Ya, berapa? Banyak. Ya puji Tuhan kalau banyak ya. Ya, tapi kemudian kita lihat ya, jangan lupa bahwa sebagian besar hidup Yesus hidup dalam sebuah keluarga. Kehidupan keluarga yang dihayati dengan Bunda Maria dan Yusuf. Kalau Putra Allah ini turun dari surga ke dunia ini, dan dia kemudian juga memilih untuk hidup dalam sebuah keluarga. Artinya apa? Keluarga kita masing-masing, keluarga kita masing-masing
juga dipanggil untuk menghayati kehidupan dari Sang Putra Allah di tengah keluarganya. Kita katakan, siapa keluarga kudus Nazaret? Siapa keluarga kudus Nazaret? Yesus, Maria, dan Yosef. Nah, sekarang satu hal, mari kita renungkan bersama. Apakah yang dihayati keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef ini juga kita hayati di tengah keluarga kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, jadi dalam hal ini kalau kita sebut gereja, ada bagian terkecil gereja yang disebut gereja rumah tangga. Ya, apa istilah latinnya itu ya? Ada istilah gereja rumah tangga itu. Tapi mau mengatakan apa? Gereja dalam sel yang terkecil adalah keluarga-keluarga kita masing-masing. Dan di sini sungguh-sungguh artinya apa? Tuhan juga hadir di tengah keluarga kita. Di mana dikatakan Yesus, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah mereka. Kalau kemudian keluarga-keluarga kita, berapa anggotanya? 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan. Kalau kemudian kita dalam keluarga, papa, mama, anak-anak, 2 atau 3 orang bahkan lebih, maka di situ ketika kita berusaha berdoa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka di situ Tuhan hadir, Tuhan bersama kita. Ya,